Semangat kita untuk mendukung timnas Indonesia gak pernah padam. Setiap pertandingan, setiap gol selalu membawa harapan yang besar. Tapi mimpi besar itu harus dimulai dari bawah. Dari anak-anak yang latihan di lapangan tanah, dari kampung-kampung kecil, dari peluh dan tekad di pagi hari. Jawa Barat adalah rumah bagi bayi perantau muda. Dan kami percaya, di balik bukit-bukit dan jalanan sunyi, ada anak-anak yang menyimpan mimpi besar untuk membela merah putih. Itu sebabnya kami mulai perjalanan ini untuk mencari harapan yang aman dan melihat langsung seperti apa masa depan sepak bola Indonesia dari ujung ke ujung Jawa Barat. Mimpi yang besar seringkali muncul dari hal-hal yang kecil. Inilah hal yang ingin diraih oleh anak-anak dari daerah Garut, Jawa Barat. Melalui hobi mereka sepak bola, cita-cita dan keinginan mereka besar untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Inilah SSB Pamong Praja, tempat asa itu dibangun. Berlokasi di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di SSB Pamong Praja ini, puluhan hingga ratusan anak-anak memulai mimpinya sedari dini untuk mewakili Indonesia di kancah kelas dunia. Berlatih di lapangan hijau yang dikelilingi oleh pegunungan asri, mereka semua mempelajari segala hal yang diperlukan untuk mengolah si kulit bundar. Mau jadi pemain timnas karena mau banggain kedua orang tua. Saya pengen main di timnas biar bisa banggain orang tua. Saya ingin bermain di timnas dikarenakan ingin membanggakan kedua orang tua saya, membanggakan nama baik SSB saya juga. Saya ingin main di timnas karena ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kita mempunyai mengacu kurikulumnya kepada Pilanesia yang turunan dari PSSI Pusat. Dalam struktur kita mempunyai wakil kepala sekolah kurikulum yang khusus membuat kurikulum dan program tahunan. Untuk program tahunan sendiri ini adalah turunan dari kurikulum yang sudah dibuat. Salah satunya mereka ada try in try out, kemudian mereka ada kompetisi reguler, ada kompetisi daerah atau kompetisi nasional. Kemudian untuk beberapa kegiatan yang lain termasuk untuk memberikan wawasan pemain, kita juga kerjasama dengan beberapa klub di luar kota kabupaten. Untuk SSB, alhamdulillah kita kemarin 2022 kita juara nasional antara SSB dan mewakili Indonesia di kejuaraan internasional di Bali. Setiap anak di sini punya alasan kuat untuk terus datang dan berlatih meskipun terik panas. Bagi sebagian, ini soal mengejar mimpi bermain di timnas. Tapi bagi banyak lainnya, ada keinginan yang lebih personal, membawa kebanggaan untuk orang tua, keluarga, dan kampung halamannya. Setelah mengunjungi SSB yang ada di Garut ini, kami akan menjelajah Jawa Barat menggunakan Honda PCX 160 Racing. Seperti apa kemampuan dan keandalan produk Honda tersebut? Ikutin. Perjalanan tendangan kecil untuk mimpi yang besar, saya dan tim lanjutkan lewat penjelajahan menggunakan Honda PCX 160 Racing. Menyusuri kota Garut, kami melintasi berbagai medan jalan sepanjang perjalanan. Kami juga lakukan perjalanan ke sebuah daerah wisata bernama Terasering Baru Gantung di Desa Sukamana, Kecamatan Bayongbong, Garut. Tempat ini memiliki tampilan yang indah. Sebuah jalan kecil di tengah-tengah kebun bawang dengan latar belakang Gunung Cikuray dan Gunung Guntur. Dari Terasering Baru Gantung, kami lanjutkan perjalanan menuju daerah Pantai Karangpapak berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kali ini perjalanan didominasi oleh jalanan mulus diselingi oleh tikungan-tikungan. Bermanuver melewati lintasan ini terasa menyenangkan. Apalagi Honda PCX 160 Racing menawarkan kemampuan bermanuver yang sangat baik. Dan akhirnya tibalah kami di Pantai Karangpapak, sebuah pesisir pantai yang menawarkan pemandangan laut biru dan pantai yang bersih. Setelah berkendara ratusan kilometer, ada beberapa hal yang saya rasakan dari Honda PCX 160 ini. Salah satunya nih dari tampilannya nih. Honda memberikan tampilan yang lebih segar untuk Matic besar ini, apalagi warnanya merah marun. Itu memberikan kesan yang lebih dewasa dan juga elegan pada Matic 160cc ini. Terus untuk ergonominya nih, saya rasa motor ini tuh memberikan riding position yang nyaman, karena decknya didesain secara khusus oleh Honda untuk mengakomodir baik ketika perjalanan jarak jauh ataupun untuk perjalanan jarak menengah di perkotaan. Dan posisi stangnya juga mengakomodir untuk beberapa manuver ketika di jalan raya. Ini mengakomodir banget ketika kita harus menikung secara cepat, zigzag, dan juga tetap nyaman dikendarai ketika motor itu sedang perjalanan jarak jauh. Kemudian kita bakal bahas kaki-kaki dari PCX 160 ini. Untuk perjalanan jarak jauh itu seperti yang tadi saya sampaikan, handlingnya itu benar-benar keakomodir dengan baik. Itu berkat penggunaan ban berukuran 110/70 dan di bagian belakangnya itu 130/70. Dan ditambah lagi suspensinya itu sudah menggunakan subtank suspension, yang mana travel rate-nya itu lebih tinggi, jadi lebih mengakomodir untuk kebutuhan berbagai jalan. Karena untuk jalan yang saya lewati kemarin itu kita menemui berbagai medan, kayak ada jalan yang berliku, ada jalanan yang rusak, ada jalan yang zigzag, dan itu semua sudah bisa diadaptasi dengan baik oleh motor Honda PCX 160. Tadi rasa berkendaranya itu udah kita bahas, ulasnya udah lengkap, tapi gimana ya dengan performa berkendaranya? Nah, Honda PCX 160 ini sesuai dengan namanya nih, 160cc, mesinnya itu menggunakan teknologi Honda Selectable Torque Control. Itu untuk perjalanan jarak jauh itu mesinnya itu berperformanya itu terasa banget itu, karena kita melewati berbagai medan jalan, ada yang lurusan, ada juga yang tanjakan, dan mesinnya itu memberikan performa yang diinginkan sesuai dengan medan yang dilalui. Ketika traction control dinyalakan itu gejala slip bisa dikurangi, tapi ketika jalanannya jelek seperti ini, traction control dimatikan, maka motor akan bisa berjalan di berbagai medan. Dan ada satu lagi teknologi Idling Stop System, ISS. Itu ketika dinyalakan, mesin bakal cut off sendiri ketika gas tidak diputar. Dan untuk menyalakan motor lagi, gas tinggal diputar, itu memberikan efisiensi BBM yang lebih irit. Terus setelah performanya tadi, angka konsumsi BBM-nya berapa sih? Dengan segala macam tadi teknologi yang saya sampaikan, dan juga dengan teknologi idling stop system ini, angka konsumsi BBM-nya itu ada di angka 46,5 km per liter. Tapi untuk perjalanan jarak jauh tuh ada satu fitur lagi nih yang saya suka dari motor ini, yaitu Honda Racing. Nah, tampilan aplikasinya itu seperti ini nih. Honda Racing ini bisa digunakan untuk mengkoneksikan smartphone kepada motor dengan cara yang sangat mudah. Pengguna hanya perlu menginstal aplikasi saja dan Honda Racing akan langsung terkoneksi dengan motor. Ada berbagai fitur yang bisa dikerjakan oleh Honda Racing ini. Tapi yang paling penting itu adalah navigasi, karena dia fungsinya itu bisa untuk menunjukkan jalan dengan kontrol yang ada di tangan sebelah kiri. Hanya tinggal memencet tombol ini saja, atas bawah kiri kanan. Maka berbagai fitur pada Honda Racing seperti navigasi, pengaturan musik, pengaturan volume, itu sudah bisa dicek melalui Honda Racing. Tampilannya seperti ini di speedometernya. Honda Racing ini bisa menampilkan arah yang dituju ketika perjalanan. Kita hanya tinggal mengetik saja perjalanannya mau kemana melalui fitur aplikasi Honda Racing-nya, maka akan langsung muncul destinasi beserta jarak yang akan ditempuh. Honda Racing itu membantu banget ketika perjalanan jarak jauh. Tapi ada beberapa fitur lainnya yang menurut saya tuh esensial ada di Honda PCX 160 ini. Pertama kita bakal bahas adalah bagian bagasinya. Bagian bagasi dari Honda PCX 160 itu memuat kapasitas hingga 30 liter. Seperti yang bisa dilihat di sini, helm Halves itu bisa masuk dengan ukuran yang sangat pas, dan tidak hanya helm, tapi bisa juga masuk tas dan barang-barang lainnya. Dan untuk pengoperasiannya pun sangat mudah, hanya tinggal memencet tombol saja, maka bagasi bisa langsung terbuka.
Selain bagasi nih, kapasitas tangki dari Honda PCX 160 itu ada di angka 8,1 liter. Nah, dengan asumsinya tadi itu konsumsi bensinnya itu sekitar 46,5 km per liter. Artinya sekali kita ngisi full itu jaraknya bisa melaju sampai jarak lebih kurang 300 km. Dan satu detail kecil, tapi menurut saya sih esensial ya kalau untuk perjalanan jarak jauh adalah ada di bagian sini. Di sini ada glove box dengan ukuran yang cukup besar, dan lebih lagi di sini juga ada port USB Type-C yang bisa digunakan untuk mengisi daya ketika perjalanan. Jadi HP itu tinggal disimpan di sini saja. Baterai tidak akan habis ketika perjalanan jarak jauh. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kembali. Kita akan nonton pertandingan penting Indonesia versus Jepang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bandung. Let's go! Kekalahan dari Jepang mungkin jadi pengingat bahwa jalan Indonesia menuju Piala Dunia masih panjang, terjal, dan penuh ujian. Tapi di balik setiap kekalahan, ada harapan yang menyala. Di pelosok Jawa Barat, kami bertemu anak-anak yang tak gentar bermimpi besar. Bermain bola di tanah lapang seadanya, tapi mimpinya setinggi langit stadion dunia. Perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menjaga semangat. Karena seperti semua perjalanan yang dimulai dengan satu langkah kecil, tapi pada akhirnya akan sampai juga di tujuan.